Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, yakni sejarah perjalanan hidup Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan bercerita tentang masuk Islamnya dua singa Allah, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, di tahun ke-6 dari kenabian, kezaliman orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat ini semakin menjadi-jadi. Setelah mereka gagal untuk memulangkan beberapa kaum muslimin dari negeri Habasyah, maka mereka pun semakin menjadi-jadi menganiaya para sahabat yang tersisa di Mekah dan juga Nabi SAW. Tapi alhamdulillah, di tengah-tengah situasi yang diliputi kezaliman dan penindasan itu, tiba-tiba muncul kabar gembira, yakni masuk Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Keduanya masuk Islam pada bulan Dzulhijjah di tahun ke-6 dari kenabian, di mana keduanya ini merupakan orang-orang yang kuat dan berani serta terpandang di kota Makkah Al-Mukarramah saat itu. Nah, adapun mengenai Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an ini dikarenakan bahwa pada suatu hari Abu Jahal ini berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sekitar Bukit Sofa. Lalu kemudian Abu Jahal ini mulai mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencaci maki beliau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diam saja dan tak membalasnya. Hingga akhirnya Abu Jahal bertambah emosi dan memukul beliau dengan sebuah batu hingga kepala beliau terluka dan berdarah. Lalu setelah itu Abu Jahal melanjutkan kembali perjalanannya menuju tempat berkumpulnya golongan-golongan mereka di sekitar Ka'bah. Kejadian itu ternyata disaksikan oleh seorang budak wanita. Lalu kemudian budak wanita ini memberitahukan kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang saat itu belum masuk Islam bahwa keponakannya yakni Nabi Muhammad SAW telah dilukai oleh Abu Jahal. Nah, saat itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini baru saja pulang dari berburu dan masih menenteng busur panahnya. Mendengar informasi yang disampaikan budak wanita itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini pun marah dan bergegas untuk mencari Abu Jahal. Dan ia tidak mempedulikan orang-orang yang menegurnya dan terus berkonsentrasi menuju ke Abu Jahal. Dan setelah ia masuk ke area Masjidil Haram, ia segera bergegas mendekati Abu Jahal yang saat itu sedang berkumpul dengan kawan-kawannya sesama kaum kafir Quraisy. Lalu setelah beliau berada di hadapan Abu Jahal, dia pun segera berteriak kepadanya, "Hei orang hina, berani-beraninya kau caci maki dan melukai keponakanku, padahal aku juga telah memeluk agamanya." Lalu kemudian dia memukul Abu Jahal dengan busur panahnya hingga ia babak belur. Melihat kejadian itu, orang-orang dari suku Bani Makhzum yang merupakan suku Abu Jahal pun berdiri dan berusaha membela Abu Jahal. Begitu juga dengan orang-orang dari suku Bani Hashim yang merupakan suku dari Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an ini pun bangkit dan berusaha untuk membela Sayyidina Hamzah, dan hampir saja terjadi keributan di antara mereka. Tapi akhirnya Abu Jahal pun berusaha melerainya dan ia pun mengakui kesalahannya kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib bahwa ia telah mencaci maki ponakannya dan telah memukul keponakannya hingga berdarah. Maka gegerlah orang-orang itu setelah mendengar pengakuan Sayyidina Hamzah yang menyatakan bahwa beliau telah masuk Islam. Padahal saat itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sendiri belum menyatakan secara langsung kepada Rasulullah SAW tentang keislamannya. Dan pada malam harinya pun beliau merasa gelisah. Apakah dia sudah benar-benar membenarkan agama yang dibawa Nabi Muhammad? Dan akhirnya besok paginya dia langsung menemui Nabi SAW dan minta diberi beberapa nasihat. Lalu Nabi SAW pun memberikan beberapa nasihat kepada Sayyidina Hamzah sehingga hatinya pun semakin mantap menjadi seorang muslim. Nah, keislaman Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini pada mulanya hanyalah sebagai pelampiasan harga diri seseorang yang tidak sudi keluarganya dihina dan juga rasa fanatisme kesukuan yang kuat. Tetapi kemudian berubah menjadi kecintaan kepada Islam, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Hingga akhirnya ia menjadi salah satu singa Allah yang disegani kawan dan juga ditakuti lawan dan menjadi salah satu kebanggaan umat Islam. Al-Alim Al-Alama Asy-Syahid Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti mengomentari Islamnya Sayyidina Hamzah ini kurang lebihnya sebagai berikut. Beliau sampaikan bahwa
fanatisme itu tidak selamanya buruk. Selama fanatisme itu ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, maka fanatisme semacam kesukuan yang dimiliki Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dapat merubah menjadi sesuatu yang baik. Dan beliau juga masih melanjutkan bahwa beliau katakan bisa jadi ada orang yang awalnya memeluk Islam karena urusan dunia, tapi tidak menutup kemungkinan niatnya itu akan berubah di kemudian hari seiring waktu berjalan. Demikian beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti dalam kitab fikih sirahnya. Dan selang 3 hari masuk Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, kabar gembira lain pun datang, yakni masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang juga merupakan salah satu singa Allah dan menjadi kebanggaan umat Islam. Sayyidina Umar ini dikenal masyarakat Mekah saat itu sebagai orang yang bertemperamen dan keras. Sebelum masuk Islam, beliau juga termasuk orang-orang yang sangat memusuhi Islam wal muslimin. Beberapa sahabat yang saat itu telah masuk Islam pun pernah merasakan penyiksaan yang beliau lakukan. Di sisi lain, Nabi SAW pun pernah berdoa dengan doa yang berbunyi, "Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 Umar, Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab." Umar bin Hisham ialah Abu Jahal, dan doa Nabi SAW pun dikabulkan. Di waktu selanjutnya Sayyidina Umar bin Khattab lah yang masuk Islam, sedangkan Umar bin Hisham atau Abu Jahal tetap dalam kekafirannya hingga matinya. Adapun kisah keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ialah sebagai berikut. Pasca hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, ia merasakan Mekah ini agak sepi. Dan ia juga telah mendengar insiden pemukulan Abu Jahal yang dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kesemua hal itu membuat ia semakin kesal dan juga marah kepada sosok Nabi Muhammad SAW yang saat itu ia anggap sebagai penyebab atas semua huru-hara yang terjadi itu. Hingga pada satu ketika, ia pun memutuskan untuk membunuh Nabi SAW. Maka ia pun segera mengambil pedangnya dan berangkat mencari Nabi SAW untuk ia bunuh. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi. Orang itu bertanya kepada Sayyidina Umar, "Hei Umar, mau kemana engkau?" Dan Sayyidina Umar pun menjawab, "Aku mau membunuh Muhammad." Dan orang itu kembali berkata, "Kalau engkau membunuh Muhammad, maka kau akan berhadapan dengan Bani Hashim." Sayyidina Umar tidak menjawab, seakan-akan beliau tidak peduli dan tidak takut dengan akibat itu. Lalu orang itu berkata lagi, "Hei Umar, maukah kau aku beritahukan kabar yang akan lebih mengejutkanmu?" Beliau pun menjawab, "Apa itu? Cepat beritahukan kepadaku." Orang itu pun berkata lagi, "Tahukah kau Umar bahwa adikmu dan suaminya telah memeluk agama Muhammad?" Nah, mendengar kabar itu pun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an semakin emosi. Lalu ia pun segera meninggalkan orang itu dan langsung menuju rumah adiknya. Dan ketika ia telah sampai di depan pintu rumah sang adik, ia pun langsung menggedornya dengan keras dan berusaha masuk ke dalam rumah itu. Nah, saat itu di dalam rumah adiknya ada suaminya serta sahabat yang bernama Habab ibn Al-Arad yang sedang membawa lembaran-lembaran berisi ayat-ayat Al-Quran dari surah Thaha. Mengetahui Umar yang datang, mereka pun panik. Habab Al-Arad langsung bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Sayyidina Umar. Nah, setelah beliau masuk ke dalam rumah, beliau langsung bertanya kepada adiknya dan juga adik iparnya, "Sedang apa kalian? Aku mendengar dari luar kalian seperti sedang berbincang-bincang." Dan iparnya pun menjawab, "Tidak ada apa-apa wahai Umar, kami hanya sedang berbincang-bincang biasa." Lalu Sayyidina Umar kembali bertanya, "Aku telah mendengar bahwa kalian ini telah memeluk agama Muhammad. Apakah kabar itu benar?" Tanya beliau dengan nada yang emosi. Dan sang ipar pun menjawab, "Wahai Umar, bagaimana kalau ternyata kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Nah, mendengar jawaban iparnya ini, Sayyidina Umar ibn Khattab semakin bertambah emosi. Hingga akhirnya ia langsung memukul iparnya dan menginjak-injaknya dengan keras. Adiknya pun berusaha untuk menghalangi Sayyidina Umar agar tidak bertindak lebih jauh. Tetapi justru ia ditampar oleh Sayyidina Umar hingga mulutnya mengeluarkan darah. Tetapi saat itu adiknya bukannya malah takut, bahkan ia justru berkata, "Hei Umar, jika kebenaran itu ada pada selain agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah." Nah, melihat sang adik dengan keadaan mulut yang berdarah akibat tamparannya, ia pun merasa malu dan menyesal. Hingga akhirnya ia berhenti memukul sang ipar dan mulai agak bersikap lunak. Lalu ia pun berkata kepada adiknya,
Apa yang kau pegang itu, berikan kepadaku. Sang adik pun berkata, ini adalah lembaran-lembaran yang berisi firman Allah, dan engkau tidak boleh memegangnya karena engkau najis. Jika kau ingin memegangnya, maka bersihkan dulu tubuhmu, mandilah terlebih dahulu. Nah kemudian Sayyidina Umar pun beranjak untuk mandi. Lalu setelah itu ia kembali ke hadapan adiknya dan meminta lembaran-lembaran itu. Dan adiknya pun memberikan lembaran-lembaran itu kepadanya. Lalu beliau baca lembaran-lembaran itu secara perlahan-lahan dengan penuh penghayatan. Dalam lembaran itu terdapat beberapa ayat dari surah Toha. Hingga akhirnya beliau membaca pada ayat, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selainku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Saat itu jiwa beliau bergetar. Dan beliau merasakan sesuatu yang amat sulit untuk digambarkan. Hingga ia pun berkata, alangkah indahnya kalam ini. Sungguh aku belum pernah menemukan ucapan seindah ini. Lalu dia pun bertanya kepada adiknya, di mana Muhammad? Aku ingin menemuinya. Sang adik awalnya ragu-ragu untuk memberitahukannya karena khawatir terjadi apa-apa dengan Nabi SAW. Tetapi setelah Sayyidina Umar bin Khattab meyakinkannya, maka ia pun memberitahukannya bahwa saat itu Nabi SAW sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Mendengar ucapan Sayyidina Umar, Habab ibn Al-Arat yang sedari tadi bersembunyi pun keluar. Lalu ia berkata, wahai Umar, bergembiralah. Karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah SAW saat beliau berdoa, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah seorang yang paling engkau cintai, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pun langsung bergegas menuju rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk menemui Nabi SAW. Dan sesampainya ia di depan pintu rumah itu, sang penjaga rumah pun memberitahukan sahabat yang lain yang sedang berada di dalam rumah bahwa Umar datang. Ia mengira saat itu Sayyidina Umar ini akan menyerang mereka dan juga Nabi SAW. Maka para sahabat itu panik karena mereka tahu betul bagaimana watak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib di tengah-tengah mereka. Beliau juga merupakan orang yang tak kalah hebat. Beliau pun berkata untuk menenangkan para sahabat di sana, biarkan Umar datang. Kalau ia datang dengan baik-baik, kita terima dia dengan baik-baik juga. Tapi kalau dia mau macam-macam, maka kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Demikian kata Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Dan setelah Sayyidina Umar bin Khattab berada di hadapan mereka, Rasulullah SAW pun menemuinya. Dan tanpa basa-basi Sayyidina Umar pun berkata, ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Nah mendengar itu para sahabat pun bertakbir hingga pekikan takbir mereka ini terdengar oleh orang-orang yang saat itu berada di sekitar Masjidil Haram. Pasca masuk Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, kaum muslimin pun mempunyai secercah harapan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, sebelumnya kami tidak berani untuk sholat secara terang-terangan di sekitar Ka'bah. Hingga akhirnya masuk Islamlah Umar, maka kami pun mulai berani untuk melakukannya. Mendengar masuk Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar yang merupakan para tokoh yang kuat di kota Mekah, maka kaum kafir Quraisy pun semakin resah. Di satu sisi mereka ini kesal mendengarnya, tetapi di sisi lain mereka tidak berani berhadapan langsung dengan singa-singa Allah tersebut. Hingga akhirnya mereka pun memikirkan cara lain untuk membungkam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kelanjutan kisah ini? Insya Allah kita akan sambung di episode yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.